Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tata cara untuk sholat jamaah berjamaah. Di sini selanjutnya adalah ada aturan atau tuntunan untuk berjalan dengan tenang menuju masjid, tidak terburu-buru ya, dengan tenang. Terburu-buru karena ingin mengejar rakaat yang tertinggal barangkali. Nah, di sini bahwa berjalan menuju masjid itu diharapkan tenang, walaupun kita hampir tertinggal rakaat-rakaat daripada sholat berjamaah tersebut. Karena di sini dikatakan dalam keterangan dari Abu Qatadah menuturkan, ketika kami sedang mengerjakan sholat bersama Nabi, terdengar suara gemuruh, artinya kedubukan barangkali, apalagi pakai bakiak kan, terdengar langkahnya kupuk ya, karena ingin mengejar rakaat-rakaat yang tertinggal. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya, apa yang terjadi dengan kalian ya? Kami berjalan dengan terburu-buru untuk mengerjakan sholat. Maka beliau Nabi bersabda, jangan ulangi lagi. Bila kalian akan mengerjakan sholat, berjalanlah dengan tenang. Ya. Sholat yang kamu dapati, lakukanlah. Dan sholat yang tidak kamu dapati, sempurnakanlah. Artinya, sholat yang kamu dapati, lakukanlah. Artinya, mungkin ketinggalan rakaat. Dan rakaat yang tertinggal disempurnakan. Jadi jangan terburu-buru karena rakaatnya sudah hampir selesai, dia kedubrugan ya. Bahasa apa nggak tahu, kedubrugan ya. Jadi di sini riwayat Asy-Syaukhani ya. Jadi ketenangan menuju masjid. Kemudian imam disunahkan memendekkan sholatnya. Mengapa di sini imam di dalam sholat berjamaah disunahkan memendekkan rakaatnya? Karena barangkali ada orang-orang yang uzur, artinya bukan uzur dalam arti tidak hadir di masjid. Barangkali ada orang-orang yang sakit ya. Di sini di keterangan imam disunahkan memendekkan sholatnya bersama makmumnya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kamu menjadi imam orang banyak, perpendeklah. Karena di antara mereka ada orang yang lemah, ya, ada orang tua yang sudah lemah. Kemudian di sini ada orang yang sakit tapi memaksakan diri untuk berjamaah di masjid barangkali. Jadi kita harus melihat jamaah kita ya. Kemudian ada orang tua. Namun bila ia sholat sendirian, hendaklah ia memanjangkannya sesuka hati. Apabila kita sholat sendirian, bebas, tidak melihat kondisi makmum. Jadi boleh memanjangkannya sesuka hati. Ya. Jadi ini imam juga disunahkan memanjangkan bacaan-bacaan daripada bacaan sholat di rakaat pertama, karena menunggu barangkali ada makmum yang masih tertinggal. Ya, jadi dipanjangkan di rakaat pertama, barangkali ada makmum yang masih tertinggal ya, sehingga bisa masuk ke dalam rakaatnya. Di sini diriwayatkan bahwa untuk imam juga disunahkan memanjangkan rakaat pertamanya untuk menanti orang yang akan ikut sholat, supaya mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ia juga disunahkan menunggu orang yang dirasakan akan ikut sholat saat ia sedang ruku.
Karena kalau ikut ruku berarti rakaatnya sudah ikut. Artinya misalnya di rakaat pertama kita ruku, ya. Kemudian ada orang yang tertinggal sholatnya, telat, kemudian ikut ruku, maka itu masuk dalam rakaat tersebut. Di sini atau ketika ia sedang duduk tasyahud akhir, supaya orang yang tertinggal ikut langsung tasyahud walaupun dan nanti dia akan menyempurnakan sholatnya. Jadi diutamakan menunggu dalam kondisi berjamaahnya. Dalam hadis Abu Qatadah dikatakan bahwa di sini disebutkan Rasulullah memanjangkan rakaat pertamanya, dan kami meyakini bahwa beliau melakukannya agar orang-orang mendapatkan atau dapat mengikuti rakaat pertamanya. Beri kesempatan bagi jamaah yang mungkin masih wudu, ya, atau jamaah yang masih tertinggal, kan? Nah, di rakaat pertama itu disunahkan untuk memanjangkan bacaan rakaat pertamanya. Kemudian wajib mengikuti imam dan haram mendahuluinya, ya. Setiap makmum jangan sampai mendahului imam. Dalam takbiratul ihram misalnya, harus imam yang lebih dahulu. Dalam ruku harus imam yang lebih dahulu. Dalam sujud harus imam terlebih dahulu. Semua yang dilakukan adalah mengikuti komando, ya, komando dari imam. Jadi di sini dikatakan bahwa makmum wajib mengikuti imam dan haram mendahuluinya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi Rasulullah bersabda, imam sengaja diangkat untuk diikuti, maka jangan mendahuluinya. Bila ia telah bertakbir, bertakbirlah. Jika ia telah membaca sami Allahu liman hamidah, bacalah Rabbana walakal hamd. Kalau ia telah bersujud, bersujudlah. Dan bila ia sholat dengan duduk, misalnya imam sholat, imam dalam kondisi tidak bisa berdiri, dan bila ia sholat dengan duduk, sholatlah kalian semua dengan duduk. Imam dalam kondisi mungkin lagi tidak mampu untuk berdiri, maka makmum diharapkan untuk sholat dalam kondisi mengikuti imamnya. Sholat jamaah dianggap sah walau dikerjakan seorang makmum dan seorang imam. Jadi berjamaah makmumnya cuma satu, sah. Sholat jamaah telah dianggap sah bila dikerjakan oleh seorang makmum dengan seorang imam, sekalipun salah satunya adalah seorang anak-anak atau seorang wanita. Dalam keterangannya, Ibnu Abbas meriwayatkan, aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Nabi bangun dan mengerjakan sholat malam. Aku ikut bangun dan sholat bersama beliau. Kemudian aku berdiri di sebelah kiri beliau. Namun kemudian beliau memegang kepalaku dan memberdirikanku di sebelah kanan beliau. Jadi kalau kita imam dan makmum saja, seorang imam dan makmum, maka posisi berdirinya makmum adalah di sebelah kanan, artinya di belakang di sebelah kanan imam. Bahkan ada keterangan, artinya ada keterangan jaraknya tidak terlalu jauh dari imam di belakangnya. Apabila nanti ada makmum datang, kemudian maka makmum tersebut mundur
diposisikan di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ya, bahwa sholat jamaah dianggap sah walaupun dikerjakan seorang makmum dan seorang imam. Dan di dalam satu keterangan di sini, imam boleh berubah menjadi makmum. Pernah terjadi ketika Abu Bakar hendak mengimami sholat, kemudian menyusul kemudian Rasulullah di dalam posisi makmum. Kemudian ada isyarat dari jamaah dengan tepuk ke punggungnya ya. Tapi Abu Bakar tidak melihat, tidak terpengaruh dengan tepukan-tepukan tersebut. Cuma karena tepukan-tepukan tersebut sering, akhirnya Abu Bakar berpaling dan di belakang beliau ada Rasulullah. Sehingga beliau mempersilahkan Rasulullah untuk berada di dalam posisi imam. Nah, ini mungkin terjadi karena kemuliaan Rasulullah dan menganggap Abu Bakar tidak pantas untuk menjadi imam dari Rasul ya. Rasul di posisi makmum. Nah, ini barangkali kejadiannya terjadi di dalam satu kejadian pada masa Rasulullah. Tapi kalau kita tarik pada masa kini, barangkali hal itu kemungkinan jarang terjadi. Ketika imam bukan imam tetap, kemudian dia karena imam tetapnya telat barangkali, kemudian mengimami, tentu sulit untuk beliau untuk merubah posisi jadi makmum kecuali saat sholat belum dimulai. Jadi dia mengutamakan imam tetap. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana syarat-syarat imam yang lebih utama. Dan di sini bahwa keterangan mengenai imam boleh berubah menjadi makmum di sini diriwayatkan oleh As-Shawkhani, telah meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Ketika waktu sholat tiba, orang yang azan mendekati Abu Bakar dan menanyainya, "Apakah Anda mau menjadi imam? Sehingga aku bisa mengumandangkan iqamat sekarang." Abu Bakar menyatakan iya. Abu Bakar pun mengimami mereka sholat. Lalu Rasulullah datang saat mereka masih mengerjakan sholat. Rasulullah terus berjalan hingga tiba di barisan pertama. Kemudian orang-orang bertepuk tangan. Namun Abu Bakar adalah orang yang tidak pernah menoleh saat sholat. Sesudah orang-orang itu terus-menerus bertepuk tangan, dia pun menoleh dan melihat kehadiran Rasulullah. Beliau memberi isyarat kepadanya untuk tetap berada di tempatnya. Jadi Rasul memberi isyarat supaya Abu Bakar tetap di tempatnya, di posisi imam. Tetapi Abu Bakar merasakan Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Alhamdulillah karena perintah Rasulullah tersebut. Lalu dia mundur hingga ada di tengah-tengah barisan pertama. Nabi maju dan mengimami salat. Sesudah salam, beliau menanyai Abu Bakar, "Abu Bakar, mengapa kamu tidak tetap di tempatnya ya? Atau di tempatmu sebagai imam? Saat aku memerintahmu tadi." Abu Bakar menjawab, ya, "Anak Abu Quhafah tidak pantas ada di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian beliau menanyai sahabat-sahabat yang lain,
Mengapa kalian tadi terus-menerus bertepuk tangan apabila ada imam yang salah dalam salatnya? Makmum membaca tasbih subhanallah, ya, maka dia akan menoleh. Jadi sebenarnya tadi bukan harga mati bahwa Abu Bakar di posisi imam tersebut. Rasul bahkan mengisyaratkan bahwa supaya tetap, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu